Silakan. Ustaz, ini itu dari sisi bacaan aja Ustaz. Jadi kan mungkin ini yang kadang takutnya itu kan salah makhraj, nanti salah arti, salah huruf atau salah pengertian gitu. Ini utamanya untuk yang ini Ustaz, baca ain dengan ghain itu Ustaz. Tadi takutnya itu hukumnya seperti qalqalah gitu. Kadang kan kita dengar imam-imam itu atau juga yang seperti itu, ainnya kadang berbunyi seperti qalqalah. Kayak di surat Fatihah itu kan. Nah, tapi kan kalau kita lihat lagi di qalqalah itu kan dia tidak ada ain itu. Jadi bunyinya seperti qalqalah, mungkin itu aja Ustaz. Kasih kesimpulan. Jadi masalah tajwid ya, fi qiraatil Quran wa makharijul huruf. Nah, di dalam hukum fikih memang dilarang imam itu lahan. Lahanan itu membaca Fatihah yang merubah artinya. Karena sebab penempatan hurufnya tidak tepat atau dikenal dengan makharijul huruf. Ada yang nggak bisa baca Fatihah sama sekali, namanya ummiyan. Ummiyan itu dalam kitab fikih kalau membahas tentang syarat-syarat atau syurutus sholat berkaitan dengan sholat, itu bukan artinya orang tidak bisa baca tulis, tapi ummiyan di situ tidak bisa baca surat Fatihah, itu juga dilarang. Namun kondisi yang ada, para ulama seperti Syekh Al-Jazari dalam kitab At-Tamhid fi Ulumil Quran, beliau membuat semacam keringanan. Artinya harus ditemukan imam yang betul-betul benar bacaannya, tajwidnya baik, makharijul hurufnya baik. Itu jika wilayah tersebut ramai dengan ulama-ulama ahli qiraah. Misalnya kita di Ternate banyak nih pakar-pakar Al-Quran misalnya dari sisi tajwid. Kalau sudah seperti itu wajib imamnya harus fasih, harus ahli tajwid, ahli qiraah. Tapi kalau ulama-ulama ini saja susah. Nanti apalagi susah. Bisa mengaji banyak kan? Suara bagus banyak. Tapi pakar di bidang qiraah, di tajwid itu belum ada yang mencapai pakar. Nah, sehingga dimaafkan. Jadi yang penting sholat kan. Nanti kalau tidak kasihan. Kita cari imam yang kayak begitu kriterianya susah. Akhirnya sudah daripada gak sholat kan. Kita baca disalahkan terus karena pernah kejadian imam meraju. Terangkan ini yang pakai begini, besok udah jadi imam. Cari lagi imam lain. Nah, jadi kalau saya pribadi saya maklumi, kita gak dipaksa harus sempurna dalam membaca, yang penting bisa baca Fatihah. Apalagi di ahli kita ini memang kadang-kadang dulu kita di sini terbiasa bilang ra. Itu saya dirubah nih waktu belajar sama ahli qiraah itu. Ro-nya juga jangan terlalu tebal, jangan takhfif, jangan tarqiq. Jangan tafhim, jangan tarqiq, jangan terlalu tebal, jangan terlalu tipis, di tengah-tengah. Ro-nya itu begitu. Ra salah, ro salah, di tengah-tengah. Alhamdulillah, biasanya alhamdulillahirabbil alamin, dirubah lagi, salah itu. Gimana? Itu hanya pedis, hirif. Jadi ada desusan. Alhamdulillah. Ini kalau gak ada yang imam. Iya. Nah, ini konsep yang perlu kita sosialisasikan, bahwa kondisi kita bukan daerah yang penuh dengan ahli qiraah Al-Quran. Kita yang sudah sholat sudah alhamdulillah. Sudah sholat sudah alhamdulillah. Apalagi dipusingkan dengan qiraah. Allah maaf, Allah tahu keadaan kita seperti apa. Beda kasusnya misalnya waktu kami studi di Hadramaut, di
Kota Tarim itu kan imamnya harus hafal 30 juz dan harus ahli qiraah 7 qiraah dan harus ulama. Kalau di Tarim itu. Nah kalau kondisi mereka itu gak boleh cari imam yang bacanya gak benar. Gak boleh, kenapa? Karena ramai dengan orang-orang yang ahli dalam bidang bacaan. Ini perlu kebijaksanaan ya. Kalau kita hanya memaksakan dengan kitab gak bisa masuk. Kita mengatakan gak sah, selesai. Akhirnya kita sholat gak sah semua. Gitu. Tapi kita punya pendekatan namanya pendekatan sosiologi, pendekatan kondisi, pendekatan tasawuf, hikmah, kebijaksanaan. Nah di sana ramai dengan ahli qiraah. Kita masuk di Masjid Segaf itu, mereka tadarusan Al-Quran, nggak pakai Al-Quran dari hafalan. Jadi misalnya kalau masuk tuh setiap satu malam, Senin malam Selasa di sana, duduk begini dari Ba'da Maghrib. Jadi 1 juz lanjut, habis Isya lanjut lagi. Jadi kalau kita duduk jangan main asal duduk. Misalnya kita duduk langsung di orang yang ke-6, nanti itu giliran juz ke-6. Nah, yang duduk di 9 langsung cari mushaf bingung, nggak ada mushaf. Dari hafalan semua. Itu di sana. Dan imam-imamnya pakar qiraah, pakar tajwid, pakar tafsir. Cuma kalau ditarik kondisi kita di Indonesia tidak seperti itu, makanya dimaafkan. Tapi paling tidak yang kita bisa baca Fatihah. Karena nanti salah itu ada 2. Salah membaca Fatihah itu ada 2. Ada namanya mukhilun, ada namanya lahanun. Mukhilun, salah baca Fatihah. Kalau surat lain kan yang masalah karena sunnah ya. Yang bahaya ini kan suratul Fatihah wajib kan hukum. Nah, salah yang pertama namanya mukhilun, dia salah dalam membaca tapi tidak berubah arti. Masih dimaafkan. Contoh ya. Saya mengatakan alhamdulillahirabbil alamin. Saya punya hanya kurang hirif tadi. Nah, itu bacaannya kurang benar tapi arti tidak berubah, tetap. Kecuali saya tambahkan kho, alhamdulillah. Itu bukan salah mukhilun tapi lahanan, artinya berubah. Ya, sekali lagi kalau saya salah tidak fasih dalam mengucapkan hak misalnya alhamdulillah, itu kan biasa alhamdulillahirabbil alamin. Sebenarnya qiraatnya yang betul alhamdulillah, ada hirif. Ketika tidak hirif, tidak ada desusan, sudah salah dalam bacaannya. Tapi salahnya kategori namanya mukhilun. Orang itu salah dalam membaca tapi terselamatkan, artinya terselamat. Salah yang dimaksudkan yang membahayakan adalah lahanun. Orang yang bacanya salah dan salahnya itu merubah arti. Contoh, dia tambah dengan kho bukan hak. Alhamdulillah, itu kan kho. Itu artinya apa? Mendidih. Segala puji yang mendidih. Ya. Alhamdulillah. Ini yang dilarang oleh ulama. Salah-salah semacam ini yang merubah arti. Lebih seperti itu. Kalau baca salah dapat pahala. Kalau lagi belajar ya. Jadi ini juga betul saya luruskan juga. Ada kan kita takut-takuti sama guru ngaji. Baca salah hati dosa. Dia kan baru belajar ngaji. Memang hadisnya itu ada riwayat, tapi itu yang dimaksud orang yang sudah ahli dalam baca Al-Quran, sudah tahu cara bacaan yang benar, tapi malas menggunakan bacaan yang benar, asal-asal saja. Nah, itu yang berdosa. Karena dia sudah paham tentang hukumnya, tahu cara bacanya, tapi karena malas dia baca buru-buru. Tapi kalau yang memang baru belajar atau yang tidak tahu, dia baca salah dapat pahala, ada riwayat. Orang yang baca Al-Quran dalam posisi belajar dapat 2 pahala. Pahala pertama pahala baca Al-Quran, yang kedua terbata-bata dalam baca Al-Quran. Dapat 2 pahala. Orang yang bacaannya benar, tahu hukumnya, dia seperti malaikat kiram yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ada lagi jemaah yang ingin bertanya? Kalau ada yang bertanya, saya lanjut dari yang Google. Dari Pak Google.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Habib izin bertanya, bagaimana hukum dan pandangan ulama tentang mencium tangan bolak-balik kepada orang yang dimuliakan? Saya pernah baca dan dengar ceramah tentang pendapat dari Habib Ahmad bin Hasan Al-Atas. Beliau berpendapat kalau cium tangan bolak-balik itu tidak perlu dan tidak ada bedanya. Terima kasih Habib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya punya guru juga dua beda pendapat. Satu guru saya bilang cium harus bolak-balik, luar dalam. Orang tua juga bisa, guru juga bisa, orang yang kita tuakan juga bisa. Tapi guru yang lain larang. Gak ada tuntunan di dalam riwayat hadis cium bolak-balik. Yang cium bolak-balik punya alasan. Cium yang disunahkan takbilul yadi. Ini harus diketahui ya, bahwa mencium tangan itu hukumnya sunnah ya. Karena nanti muncul di sebagian saudara-saudara kita mengatakan itu mengkultuskan orang ya. Masih mendingan cium tangan daripada cium batu. Ajar aswad batu dicium. Kenapa gak dikultuskan? Batu benda mati. Kita cium tangannya orang hidup. Takbilul yadi sunnah. Dalam kita itu sahabat ada bab namanya bab takbilul yadi. Dalam kitab syarah Bukhari ada bab takbilul yadi, cium tangan. Jadi cium tangan itu masyru'iyah, dianjurkan dan disunahkan, terutama orang tua, guru dan seterusnya. Nah, jadi yang punya alasan riwayat memang mengatakan cium itu hidung. Jadi bukan di pipi, bukan di jidat, tapi cium nempel ke hidung, bukan di jidat, bukan di pipi. Sekarang kan sudah bergeser nih. Ya, anak-anak ciumnya jidat. Ini bukan nama cium, jidat itu punya hidung. Yang nama cium pakai hidung. Cium. Itu riwayat sunnah. Nah, sehingga ini yang dipegang, yang mengatakan acara cium tangan yang benar itu. Ulama yang mengatakan cium bolak-balik, mereka mengatakan cium yang pertama takarruman, penghormatan. Kita muliakan orang tersebut, makanya kita cium tangan. Kemudian cium yang bagian dalam tabarukan, mengambil berkah. Karena mungkin tangan mereka, tangan orang tua misalnya, orang tua cari nafkah untuk anak-anaknya, itu punya keberkahan. Makanya dia cium di atas penghormatan, cium di dalam, ambil berkah. Ini tangan sudah susah payah mencari rezeki untukku. Aku mau ambil berkah dari tangan orang tuaku atau tangan guruku. Kalau tangannya para ulama, dia banyak pegang Al-Quran, pegang hadis, bukan pegang handphone, lebih banyak Al-Quran, kitab. Dan dia sentuh firman, ya kan? Yang dia pegang tasbih. Maka ada keberkahan dengan sentuhan-sentuhan terhadap wahyu Allah dan hadis Nabi. Maka dicium di dalam tabarukan begitu. Nah, jadi ada alasan kedua-duanya. Ini salah satu gak masalah. Senyamannya kita, saya lebih suka yang begini ya sudah mungkin. Saya sukanya begini ya silakan. Nah, seperti itu. Habib izin untuk bertanya. Kemarin tanggal 22 banyak yang merayakan Hari Ibu. Menurut pandangan Islam dan ulama, bagaimana Habib untuk hukum merayakan Hari Ibu? Tidak ada masalah selama acaranya isinya kebaikan, kemudian yang dirayakan sesuatu yang baik. Kita rayakan kan mengenang Hari Ibu, berarti mengingat kebaikannya ibu, itu kan baik dalam Islam. Kemudian isi acaranya kalau diisi dengan acara yang baik, dia terhukum baik, dihukumi baik. Cuma dalam Islam kan hari ibunya setiap hari. Islam punya hari ibu itu setiap hari, setiap waktu, setiap saat. Bahkan di dalam Al-Quran banyak sekali Allah ceritakan bagaimana ibadah itu Allah gandenkan dengan berbuat baik kepada orang tua. Wa qad rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana. Imma yablughanna 'indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā. Ini kan ayat-ayat menceritakan bagaimana kita berbuat baik kepada orang tua kita. Laqad wasaynal insana biwalidayhi. Ya, kami wasiatkan kepada manusia berbuat baiklah kepada kedua orang tua.
Terutama ibu, hamalat ummuhu wahnan ala wahni. Ibumu itu mengandung kamu susah payah, kata Allah. Wa fisalu fi amain, sudah mengandung susah payah 9 bulan, setelah lahir susah payah itu menyusui 2 tahun. Anishkurli waliwalidain. Maka berterima kasihlah kepada orang tua, kata Allah Ta'ala. Jadi Islam mengajarkan berbuat baik kepada orang tua setiap hari, setiap hari. Ada ungkapan kan mengatakan, kalau kau ingin rezekimu seperti raja, maka jadikan orang tuamu sebagai raja. Jadikan orang tuamu sebagai raja. Jadi tidak ada masalah hari ibu. Hari ibu masalah. Itu kan hanya mengambil momentum saja. Tapi kalau hari ibu dalam Islam, dia berlaku setiap hari, setiap detik, setiap menit. Sampai meninggal pun ibu diperintahkan kita doakan. Tidak pernah selesai itu. Mengenang hari ibunya Islam sampai hari ibunya sudah meninggal juga, disuruh setiap waktu doa. Sampai ada ungkapan para ulama mengatakan, mohon maaf ini dikatakan, termasuk anak yang durhaka kepada orang tua yang sudah meninggal dunia, di sholat yang 5 waktu dia tidak pernah doakan orang tua. Dia lupa. Kata ulama-ulama yang mengatakan termasuk minal kabair, termasuk orang yang melupakan orang tuanya, termasuk durhaka. Dan durhaka itu termasuk dosa besar. Dia bisa lupa, tidak mendoakan orang tua. Dan ini juga luar biasa, ayat ini mengatakan wala taqul lahum uffi wala tanhar. Jangan mengatakan uff kepada orang tua kalian. Uff itu Sayyidul Walid dan Habib Rahman Muhammad Sadaf menafsirkan bukan hanya bilang uff atau tapi menarik napas masuk air ini. Saya kan disuruh anak-anak, tolong beli di gula. Aduh, itu masuk air ini kata Sayyidul Walid. Karena itu bentuk pengingkaran, gak senang, gak suka. Orang tua suruh dia gak suka, makanya dia tarik napas. Ini kalau ayat ini dipakai anak semua dibakti sama orang tua. Ada yang bilang begini, kalau pukul boleh, gimana? Soalnya di situ kan bilang tidak boleh mengatakan uff saja, tapi kan tidak dilarang memukul. Saya bilang itu bodoh, kenapa? Ini ayat mengatakan namanya usul fikih awaliyah. Jadi kalau menarik napas saja atau mengatakan uff saja tidak bisa, bagaimana pukul? Lebih haram lagi. Gitu. Walaupun dalam Al-Quran, alasannya dalam Al-Quran tidak ada larangan kita memukul orang tua. Yang ada larangan mengatakan uff saja. Berarti boleh dong. Enggak, ayat ini membantah itu, bahwa mengatakan uff saja tidak boleh, apalagi memukul. Bahkan dikatakan oleh guru kami, menarik nafas saja masuk ayat ini sebagai anak yang durhaka. Karena dia tidak ridho dengan apa yang diperintahkan oleh orang tuanya. Nah, kita ekspresikan dengan menarik nafas. Aduh, mama ini, aduh, itu masuk. Jadi birrul walidain itu tidak mudah. Ya, nah ini juga nih, ini terakhir saya katakan. Allah sebutkan menarik apa? Kibara, ahaduhuma au kilahuma. Kalau mereka sudah tua sekali, salah satu dari mereka, itu baru dihitung anak bakti. Dihitung anak bakti yang sesungguhnya di situ. Kenapa? Orang tua kalau masih muda, masih sehat, mereka bisa ngurus diri sendiri, bisa cari nafkah sendiri, masih bisa. Di situ semua anak bisa berdua baik sama orang tua bisa. Tapi di ayat ini Allah sebutkan kalau mereka sudah tua, jangan kalian menghardik mereka, jangan mengatakan uff kepada mereka. Artinya apa? Kalau sudah tua tuh orang tua kan dia balik ke anak-anak. Jadi kondisinya waktu itu tuh diuji kita dengan orang tua yang dia kembali ke anak-anak. Disitulah terbukti dan bukti yang nyata anak itu bakti sama orang tuanya. Dia sabar merawatnya begini tanpa ada marah. Dan itu hal yang tidak mudah. Banyak yang gagal di situ. Banyak yang masukin ke nanti jompo. Ya. Banyak yang dia ada 10 orang anak, ibunya satu pakai jadwal. Ganti-ganti 7 orang misalnya ganti-ganti. Tapi ngasuhnya kadang-kadang malas. Saya sudah, kamu sudah sekarang. Nah, ini ibunya satu orang bisa rawat 11, bisa rawat 13 orang. Anaknya 13 gak mampu rawat ibu satu orang. Ini keberkahan Allah angkat kalau dari rumah seperti ini.
kita dihitung bakti waktu itu. Orang tua sudah sangat sepuh, sudah tua, disitulah kita buktikan kita anak yang bakti. Mau tanya, rekan-rekan kami di PLN bekerja mengamalkan jaringan listrik dengan cara memangkas pohon-pohon karena pohon merupakan makhluk hidup. Bagaimana hukum dan tata caranya? Syukur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada kaidah usul fikih mengatakan pertama akhaffu darurain. Ada dua mudarat, pilihlah mudarat yang paling ringan untuk dihilangkan. Kaidah yang lain namanya al-masyaqqatu tajlibu taysir. Kaidah yang lain mengatakan ad-darar yuzal. Ini kesimpulan dari hukum. Jadi bahaya itu wajib dihilangkan. Bahaya itu wajib dihilangkan. Atau hal yang nanti kita ambil untuk kemaslahatan yang lebih besar, ada penghalang yang kecil, itu tidak apa-apa kita hilangkan. Contoh yang sederhana, polisi tidur. Iya kan? Di dalam hadis kan mengatakan kalau ada penghalang di jalan harus hilangkan. Itu harus dihilangkan berarti kan? Menghalangi jalan tuh. Orang mau jadi terganggu. Tapi kan dia punya masalah lebih besar dari itu. Dia tidak ada motor yang laju, tidak ada penghalang yang bisa tabrak. Mudaratnya lebih besar kalau tanpa itu. Maka ulama mengatakan inilah yang namanya akhaffu darurain. Dua-dua bahaya. Dua-dua mengganggu ya. Tapi yang mengganggu ini maslahatnya lebih besar dibanding tanpa itu. Buatlah konsep semacam itu dalam Islam. Kalau usul fikih itu kita gak perlu repot lagi cari Al-Quran dan hadis. Kita pakai rumusan mereka, itu sudah kesimpulan Al-Quran dan hadis. Dan itu tidak jauh dan tidak lepas dari pemahaman mendalam para ulama terhadap Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW. Makanya kaidahnya tiga itu dah. Pakai akhaffu darurain. Ambil kalau ada dua mudarat, kita di tengah hutan sudah kelaparan. Dalam Al-Quran kan boleh itu kalau sudah mau mati nih, karena kelaparan ada babi lewat. Dalam syariat kita, Al-Quran menganjurkan kita untuk bertahan hidup boleh makan itu. Tapi mengatakan dibagi, tapi makan jangan sampai kekenyangan. Kalau kekenyangan tidak nikmati. Dia makan sekedarnya bisa hidup lah begitu. Nah di sini dikatakan waktu itu ada dua. Ada babi di depannya dan satu ada kebun milik orang. Kebun. Ada di situ buah-buahan, ada sayur-sayur. Iya kan? Mana yang dia makan nih? Mencuri, ngambil tanpa izin atau makan babi? Nah ulama mengatakan inilah kaidah namanya akhaffu darurain. Kita pilih di antara dua itu mana yang lebih ringan bahayanya. Yang mana? Babi liar. Liar. Gak ada yang punya. Habis makan selesai. Tapi kalau ini kita makan, diwajibkan kita cari orang yang untuk minta halal. Repot. Berarti lebih bahaya mana? Ini mendingan makan babi. Nah, itu namanya akhaffu darurain. Jadi nanti bisa pakai konsep itu. Konsep tersebut. Kayak pohon-pohon kan menghalangi kan, tujuannya kan untuk apa listrik itu. Pohon itu gak apa-apa. Masalah. Asal jangan punya kebun orang kan. Kebun orang harus izin. Kalau dia yang umum nggak masalah. Dia benda apa namanya makhluk hidup tapi boleh untuk ditebang. Yang dilarang itu kalau di kota Makkah aja. Di tanah haram kota Makkah dilarang. Kota Madinah ada khilaf. Ada yang ulama mengatakan nggak boleh juga, ada yang mengatakan boleh. Tapi di kota Makkah kesepakatan nggak boleh ditebang, nggak boleh pergi pulang bawa tanahnya, nggak boleh. Itu tanah paten di situ, nggak boleh dibawa pulang. Tanah haram dosa. Cuma kebanyakan nggak tahu, nggak paham. Tapi kalau sudah paham nggak boleh, karena itu tanah sudah diharamkan untuk keluar dari wilayah tersebut. Boleh diambil bawa pulang ke Indonesia. Nah, Allah